Jadi ada ekstremis kiri dan ada ekstremis kanan. Ini mampu menguasai bumi pertiwi kita Indonesia ini. Kita harus berada di khairul umur awsatuha. Berada di tengah alias nasionalisme. Ya. Kita mencintai negeri ini dengan mensyukuri atas apa yang telah Ilahi Rabbi limpahkan untuk kita sampai anak cucu kita nanti. Maka dengan syukur ini, insya Allah Allah akan menambah kuantitas dan kualitas nikmah yang selama ini sudah Allah limpahkan kepada kita semua. Saudara-saudariku semua yang berbahagia, baru-baru ini kita mendengar kabar yang sangat-sangat mengejutkan dunia, di mana Iran benar-benar menepati janjinya, yakni mengeluarkan, menerbangkan ratusan drone dan bomnya untuk paketan yang dikirimkan ke Israel. Seorang negara yang sebenarnya jauh letaknya dari Israel sana, tapi Iran berani mengambil tindakan ya karena tentaranya 7 orang ya, tentara yang ada di kedutaan Iran di Lebanon dan Suriah ya. Ini diganggu oleh Israel, maka diperlukan tindakan yang nyata yang akhirnya benar-benar membuat Israel keteteran dan kewalahan. Nantinya Israel akan menangis sambat-sambat kepada orang tuanya, yaitu Amerika dan Inggris, Prancis, Italia. Inilah yang perlu kita waspadai situasi dan kondisi politik dunia sekarang ini. Kalau seandainya ini ada balasan lagi dari Israel, maka perang dunia ketiga di lokasi Timur Tengah sana akan benar-benar terjadi. Imbasnya ya sampai seluruh dunia, termasuk harga-harga minyak, ya, termasuk nilai tukar rupiah kita yang anjlok rendah-rendahnya pada beberapa tahun terakhir ini, 16.000 lebih ya per $1 Amerikanya. Nah, ini yang patut kita waspadai. Kiai, santri saat ini harus jeli ya dan teliti terhadap informasi, update ilmu terkini, pengetahuan baik agama ataupun informasi tentang situasi dunia. Jangan sampai buta, jangan sampai tuli dengan keadaan yang ada. Di antaranya adalah kalau di Israel, di Palestina sana banyak senjata yang aktif diuji coba ya untuk membunuh antar sesama umat manusia, maka di Indonesia masih dalam kondisi adem ayem, masih kondusif ya. Yang ada adalah perang opini, data referensi terbuka dalam rangka menyadarkan para habib dan muhibbinnya. Saya keliling bersilaturahmi beberapa hari ini adalah untuk memperjuangkan ini, agar rakyat kita, umat kita terbebas dari duka dan nestafa. Ya. Penderitaan abadi selamanya dijajah sebagai bangsa yang tidak merdeka. Padahal cita-cita para pendiri bangsa, para pejuang kita, pahlawan kita dulu adalah untuk menjadikan anak cucunya merdeka sepenuhnya. Baik merdeka dari penjajahan kolonial, intelektual ya, sampai spiritual. Yang mana penjajah Belanda saat ini diteruskan oleh para klan
Habib ya Ba'alawi yang jelas-jelas merongrong NKRI. Lama-kelamaan akan mendirikan negara dalam negara, menciptakan agama dalam agama, menindas umat manusia Indonesia semuanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Sesuai dengan tema live pagi menjelang siang hari ini adalah tentang siapa tokoh pertama kali yang membatalkan nasabah alam. Ada yang membuat opini, kalau tidak pernah berwudu, ya maka dibatalkan wudunya, kan nggak mungkin. Kalau tidak pernah pacaran, berhubungan percintaan, masa putus. Ya. Tidak pernah menikah, masa cerai. Ya. Ini kan hanya permainan bahasa dan kata-kata saja. Nah, untuk masalah pembatalan ini sebenarnya sudah sejak awal. Jangan kita termakan opini para pembela Habaib Ba'alawi. Mana buktinya kalau nasabnya Ba'alawi itu dibatalkan oleh ulama dunia? Tolong buka Al-Istizadah min akhbaris syada, juz pertama, juz awal, juz 1. Al-Istizadah min akhbaris syada. Pengarangnya ini adalah seorang Habib Ba'alawi dari marga As-Sakaf atau As-Segaf. Ini cucu dari pihak perempuan, kalau nggak salah, dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramaut Yaman, Ali bin Muhsin As-Segaf. Tolong dibuka. Sejak awal kedatangan Imam Ahmad Al-Abbah ke Yaman Barat, pertama kali di Yaman Barat, bukan di Kusaisah, ya, di Sumal, di Tarim, itu enggak. Siham Surdut Iklim itu tempat di mana berdiamnya 3 orang, yakni Imam Ahmad Al-Abbah beserta keturunan dan pengikutnya, terus dari leluhurnya Al-Ahdal dan leluhurnya Kudaimi, itu di Siham, Surdut, dan Iklim. Belum di provinsi kegubernuran Hadramaut, belum. Ketika Imam Ahmad Al-Abbah beserta dengan pengikutnya datang ke Hadramaut Yaman, Yaman Selatan kalau sekarang, itu sudah ditolak. Nasabnya itu sudah dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Kaum Ibadi. Apakah ini benar-benar kaum Ibadi dari sembalan Khawarij Mu'tazilah yang keluar dari pendukung Imam Ali dan Muawiyah, atau Ibadi yang murni Mu'tazilah? Kita tidak tahu sejarahnya, tapi intinya dari Ibadi. Karena pengikut Ibadi atau kaum Ibadiyah itu adalah pengikutnya Abdullah bin Ibad As-Sorimi Al-Harithi, salah satu daripada golongan Khawarij. Khawarij itu ada yang Mu'tadilah juga, sama seperti Syiah. Syiah ada yang Mu'tadilah, ada yang bulat, ya, ada yang Rafidhah ekstrim, itu ada. Tapi ada yang hampir mendekati sunnah, sama seperti yang telah diakui oleh Risalah Aman Yordania bahwa Ibadi ini juga diakui sebagai umat Islam yang haram menetes, mengeluarkan darahnya, mengganggu hartanya, dan merusak sekaligus tidak menghormati harga kehormatan dirinya. Yakni Sunni Syafi'i, Sunni Maliki, Sunni Hanafi, Sunni Hambali,
Syi'i Ja'fari, ya, terus Syi'i Ibadi, ya, diakui Ibadi, dan juga Zohiri. Zohiri, Imam Daud al-Zohiri itu juga dulunya adalah Sunni. Dan kebanyakan Ibadi sekarang ini yang ada di Oman, ya, di Oman, Republik Rakyat Oman, bukan Yaman, itu juga mayoritas pengikut Ibadi ini. Jadi tidak mau berkonflik, ya, antara mendukung Ali ataupun Muawiyah. Sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya netral. Ya mendukung Ali, ya mendukung Muawiyah. Jika Muawiyah salah, ya tetap disalahkan. Jika Ali bersalah, tetap disalahkan. Walaupun Ahlul Bait Nabi kalau salah, tetap salah. Itu sunnah Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak kapan? Sejak pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya hijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman itu sudah dibatalkan. Tidak dipercaya nasabnya Imam Ahmad Al-Abbah itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Oleh siapa? Oleh kaum Ibadi. Tadi kaum penentang Ali dan Muawiyah, ya, yang tidak setuju dengan tahkim atau arbitrase. Ya. Tapi kebanyakan mereka itu mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang mengkafirkan zina dan mencuri. Wafil qauli bitakfiriz zani wasyarib. Tidak mengkafirkan Ali, tidak mengkafirkan Muawiyah. Itu Ibadi. Dan sekarang sudah diakui oleh dunia Islam. Nah, kedatangan kaum Ibadi beserta perkembangannya di Hadramaut itu sejak tahun 129 Hijriah. 129 Hijriah, sejak lama sebelum kedatangan Imam Ahmad Al-Abbah 317 itu. Nah, pada waktu bertemu Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat dengan kaum Ibadi itu juga berteman baik, nggak ada masalah. Waqat sahibal muhajir Ahmad bin Isa bil idofah ila alihi wa banihi katsirun min mawali wa khotami kama sahibau ithnani min abnai umumatihi. Jadi berteman baik karena seorang pendatang. Walamma wasalal muhajiru ila Hadramaut istaqarra fil bidayati bi baldatil Hajrain. Ketika pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah datang ke Hadramaut itu menetap di desa atau kota Hajrain. Wastara biyadaran wa iqaran summa surafa anha wa qasadal Husayyisah. Ini tidak sesuai dengan beberapa kitab nasab yang kemarin saya sampaikan terakhir itu. Jadi pertama kali itu Hajrain, baru pindah ke Husayyisah. Nah, setelah itu waqat saraha al-muhajirin binasabi ba'da wusuli Hadramaut. Imam Ahmad Al-Muhajir itu menjelaskan kepada orang-orang Hadramaut tentang nasabnya. Nah, tentang nasabnya. Walam yasnih an dzalika wujudul ibadiyah biha. Karena halangannya, kendalanya adalah banyaknya kaum Ibadiyah yang ada di Hadramaut. Karena kaum Ibadiyah itu katanya internal Ba'alawi selalu benci dengan Imam Ali dan keturunannya. Wahum alladzina yabghuduna al-imam ala Ali wa ahli baitihi. Wa hadza dalilun ala sidqi nasabi wa syuja'atihi li'annahu la yumkinu ayyud'a nasaban yakunu wabalan alaihi. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pertama kali yang menolak, membatalkan ya, mementahkan ya nasabnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi dari jari Jarul Al-Husaini itu adalah kaum Ibadi yang ada di Hadramaut sana. Sejak abad 4 Hijriah itu. Sejak abad 4 Hijriah itu. Mungkin sampai prosesnya 320 Hijriah sampai 340 Hijriah itu sudah dimentahkan, ya, dibatalkan, tidak diterima, tidak disahkan
nasabnya Imam Ahmad Al-Abah itu nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du. Setelah dibatalkan itu, ada yang mengatakan lalu diisbat oleh penduduk Hadramaut lagi. Tetapi setelah itu penduduk Hadramaut mereka juga meragukan lagi. Jadi Ibadi lalu penduduk Hadrami. Pertama kali Ibadi ya, khusus untuk satu golongan ya, firqah dalam Islam. Lalu setelah itu penduduk Hadramaut sendiri. Illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du fi sihhati nasabil muhajir. Yang kedua adalah penduduk Hadramaut sendiri. Lah, untuk menjawab keraguan penduduk Hadramaut ini, langkah apa yang ditempuh oleh Imam Ahmad Al-Abah? Fa'arsalal muhajiru ibnahu Abdullah bin Ahmad. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah yang katanya namanya Abdullah itu diutus ya oleh beliau bersama dengan jamaah haji asal dari Hadramaut yang mau berangkat ke Mekah untuk menemui jamaah haji dari Irak. Yang mana jamaah haji dari Irak itu mengenal Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah. Lalu di sini prosesnya tidak disebutkan secara terperinci, tapi fasyahidu bisihhatin nas, lalu prosesnya langsung diakui secara sepihak. Jamaah haji dari Irak itu bersaksi tentang sahnya nasab yang selama ini diajukannya oleh Imam Ahmad Al-Abah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terkenal di seluruh penjuru Hadramaut dan bahkan penjuru dunia katanya. Ini kan klaim sepihak. Bagaimana prosesnya asli yang terjadi itu? Hanya sekedar saksi-saksi saja. Lawang sekarang saksi bisa dibayari, diganti dengan fulus. Jadi illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du. Halaman 41 Al-Istizadah min Akhbari Sadah juz pertama. Siapa tokoh yang membatalkan nasab Alawi? Ibadi. Lalu setelah itu penduduk Hadramaut sendiri. Penduduk Hadramaut sendiri. Jangan bermain opini loh, yo. Mana ulama Sunni? Lah penduduk Hadramaut itu sudah menjadi pemeluk aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Madzhab Syafi'i sudah masuk di sana sebelum datangnya Imam Ahmad Al-Abah. Jangan klaim orang yang pertama kali dari keturunan Alawi yang datang ke Hadrami adalah Imam Ahmad Al-Abah. Itu klaim sepihak kaum Alawi sendiri. Pertama kali yang mencetuskan paham Sufi Sunni di Hadramaut sana adalah Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir. Itu klaim sepihak saja. Nggak ada bukti pendukung eksternalnya yang disampaikan sebagai pembandingnya. Ya sama seperti ini. Jadi kaum Ibadi menolaknya, membatalkan nasab Alawi, leluhurnya Alawi, ya. Terus ini kan Alwi bin Ubaidillah kan belum lahir, tapi kan leluhurnya. Apakah benar-benar leluhurnya yang asli Imam Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang hijrah dari Basrah ke Yaman, atau hanya sekedar sejarah yang dibuat-buat oleh internal mereka sendiri? Illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du fi sihhati nasabil muhajir fa arsalal muhajiru ibnahu Abdullah bin Ahmad. Jadi Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diutus oleh ayahnya ya untuk meminta isbat, ya kalau sekarang ya qorol wal bayan, ya, penetapan dan penjelasan. Kalau sekarang kaum Alawi itu minta penjelasan penetapan dari Said Mahdi Rojai dari Iran, Syi'i sana. Ya. Jadi penduduk Hadramaut itu sudah menolaknya secara keseluruhan. Pertama kaum Ibadiyah atau Ibadi, tapi tetap diakui loh Ibadi itu sebagai Mu'tazilah modern sekarang, sudah membaur antara campuran ya Sunni, sekarang itu campur-campur itu.
nggak terlalu ekstrim seperti dulu Ibadi. Oleh sebab itu, pada waktu Risalah Aman Yordania 2005 itu tetap diakui Ibadi, dan bahkan mazhab Az-Zahiri pun diakui. Padahal Az-Zahiri itu sendiri dulunya adalah pengikut dari Imam Syafi'i, lalu mendirikan mazhab sendiri. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu juga termasuk pendukung Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri. Jadi seiring berjalannya waktu ya, yang dulunya itu Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij itu bisa berbaur, moderat. Syiah saja bisa moderat kok, bisa Syiah Mu'tazilah. Sama seperti Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman sekarang, Houthi itu. Jadi zamannya sudah berbeda. Di kaum Ibadi, lalu penduduk Hadrami meragukan, berarti yang menolak, tidak percaya. Jadi kalau para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini memaki-maki kita yang tidak percaya terhadap nasab mereka, mereka ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, tidak tahu sejarah leluhurnya sendiri. Nasab kalian Alawi, para Habib, itu sudah ditolak sejak awal. Apakah hanya sekedar ngaku-ngaku saja? Imam Ubaidillah atau Abdullah itu mantunya Imam Ahmad Al-Abah atau cucunya atau ponakannya, kita ini nggak jelas. Dan bahkan saya menemukan kitab karya Nasabah abad ini dari Amman Yordania itu menyebutkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah itu justru ada 6. Termasuk diantaranya adalah Abdullah dan Ubaidullah. Dua-duanya ini yang memiliki keturunan cuma satu itu Ubaidullah atau Ubaidillah, cuma namanya Ismail. Dan nanti kita akan kupas, kita akan ulas bersama lagi. Karena ini namanya kan ngaji. Tidak hanya kitab sejarah dan nasab yang awal saja, tetapi yang mutaakhir juga kita akan membuka, membahasnya. Ya, kita akan sajikan kepada panjenengan semua. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah itu ada yang mengatakan ya, seorang nasabah abad ini itu Abdullah itu ya putranya Imam Ahmad Al-Abah, Ubaidullah itu juga putranya Imam Ahmad Al-Abah, Muhammad, Abu Ja'far, Ali dan Husain tambah Abu Bakar. Bulat atau enggak? Bulat. Ya kan, ruwet. Sangat-sangat tidak masuk di akal sehat gitu. Semua pakar nasab dan sejarah sejak awal, baik internal ataupun eksternal, yang mengakui bahwa keturunan dari Bani Jadid dan Bani Basri itu ingkirot, putus, tidak berketurunan lagi pada abad awal-awal abad 6 katanya. Padahal abad 7 sebenarnya. Itu pun aja sudah nggak sinkron. Imam Ali bin Jadid itu 620 wafatnya. Kan berarti abad 7. Tapi kebanyakan kitab internal Ba'alawi abad 6. Lalu ini ada kitab Al-Mawsu'ah. Ya. Kitab Mawsu'ah yang baru saya temukan itu justru malah akhir abad ke-10. Lah, mana yang benar? Nah, kita akan kupas nanti. Ini kita fokus ke pembatalan. Ya, yang menafikan tersambungnya nasab leluhur Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi. Pertama kali kita buka kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, juz awal, juz pertama. Nanti tetap kita kaji terus Al-Istizadah min Akhbaris Sadah sampai 3 juz ini. Kita akan buka bersama. Terus, ini wajib dimiliki oleh para keturunan Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Harus miliki kitab ini. Bagi ini kita dari kalangan sampean sendiri. Harus sampean miliki. Supaya kami ini tidak caci maki terusan tanpa henti. Tukang fitnah. Bagaimana kami menfitnah? Ada data faktanya. Ucapan Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakof yang mengatakan
Kami dan datuk-datuk kami datangkan di Indonesia ini untuk mencetak ulama. Dajjal itu, bohong. Bohong. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, pembohong besar. Penipu. Al-Kadzab. Siapa yang mengatakan itu? Al-istizatah min akhbari sadah. Orang-orang Hadramaut Yaman hampir separuh lebih ya, malah lebih dari separuhnya itu hijrah dari sana ke Indonesia Nusantara di bawah Belanda itu karena di Hadramaut sana itu kekurangan sandang pangan dan pekerjaan, sulit cari pekerjaan di sana. Kere-kere, bahasanya itu kere. Tiba-tiba ke Indonesia munggah balik, ono kere munggah balik, lupa diri, ternyata justru orang yang menolongnya disikat habis-habisan, diingkirotkan semua, tidak punya keturunan Wali Songo itu. Wali Songo dirampas menjadi miliknya, Wali Songo Ba'alawi lalu diingkirotkan. Bani Jadid, Bani Basri diingkirotkan, dicantolkan Ba'alawi dari yang aslinya adalah Bani Jadid itu. Kasusnya hampir sama. Jadi apa yang dikatakan Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf itu menipu, bohong. Sudah pernah saya bukakan. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman datang ke Indonesia ini untuk cari kerja, ngawulo bekerja dengan kepada Belanda. Untuk Belanda. Bukan untuk orang kita Indonesia, orang Nusantara. Justru malah sebagai kaki tangan penjajah Belanda untuk menindas bangsa Nusantara Indonesia. Itu kaum Ba'alawi yang ada sekarang ini. Perlu diketahui, ya. Jangan membuat sejarah sendiri. Ini yang membuat sejarah itu dari Ba'alawi tapi berada di luar Indonesia yang asli dari sana. Harut Ali bin Muhsin Asegaf juga berdasarkan fatwa-fatwa dari mbahnya, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asegaf, Mufti Hadramaut sana. Itu dulu. Jadi jangan sombong kalian yang mencetak ulama itu ada datuk ini, bohong. Bohong, bohong di siang bolong, penipu. Penipu. Yang mencetak ulama dan kiai yang ada di Indonesia ini adalah Bani Wali Songo itu. Kiai-kiai desa, kiai-kiai Nusantara itu. Semua mau diakui. Nah, itu. Ini saya bukakan satu kitab. Sekarang kita bukakan kitab lagi. Kitabnya siapa? Karya siapa? Ya kitab karya mereka sendiri. Karya mereka sendiri. Al-Ghurar ini. Al-Ghurar atau Ghurarul Baha'id Dawi wa Ghurarul Jamalil Badi'il Bahi. Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddis, katanya seorang ahli hadis. Versi Ba'alawi, seorang ahli hadis yang murni itu tidak akan menulis kitab yang mengandung khurafat. Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid Ba'alawi Al-Husaini Al-Alawi At-Tarimi, yang wafat tahun 960 Hijriah alias abad 10. Setelah periode pertama, nasab leluhur Ba'alawi dibatalkan, diragukan ya, ditolak oleh Ibadiyah, ditolak oleh Hadromah atau Hadromi, Ibadi Hadromi. Sekarang ditolak lagi oleh penduduk Tarim. Penduduk Tarim itu setelah kan pindah-pindah ya. Setelah Imam Ahmad Al-Abbah katanya wafat di Husaisah itu, dari Husaisah keturunannya pindah ke Sumal. Ada yang mengatakan ke Bor, lalu setelah itu pindah ke Tarim. Pertama kali yang pindah ke kota Tarim dari marga Ba'alawi itu adalah Imam Ali Kholik Qosam bin Alwi Athani bin Muhammad bin Alwi Al-Awal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ar-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Imam Ali Kholiq Qasam. Itu pertama kali masih belum mungkin ditarim sepenuhnya, karena ada kebun-kebun yang dibeli oleh Ali Kholiq Qasam katanya, sejarahnya kan seperti itu. Baru tahun 520-an ya, Hijriyah, Imam Ali Kholiq Qasam pindah sepenuhnya ke Tarim. Beliau wafat, Imam Ali Kholiq Qasam itu 527, ada yang mengatakan 529 Hijriyah. Dan pertama kali Ibn Ubaidillah yang dimakamkan di daerah Zambal atau Zambal sekarang. Katanya makam para wali yang ada di sana. Tarim. Jadi pertama kali yang masuk Tarim itu adalah Ali Kholiq Qasam. Nah, di dalam kitab Al-Ghurar ini berarti kan sekitar abad 6 dan 7. Ya, keturunan Imam Ahmad Al-Abbah berkembang di Tarim. Halaman 110 kitab Al-Ghurar. Ini yang ketiga kali, siapa yang menafikan, siapa yang menolak dan membatalkan nasab leluhur Ba'alawi itu. Yang ketiga adalah penduduk Tarim, pembesar penggede ulama-ulama Tarim yang katanya di Tarim itu ada 300 mufti. Kalau sekarang Tarim itu kan ada 360 masjid ya. Sekarang lah ya. Kalau dulu itu ada 300 mufti, gak bingung 300 mufti itu. Coba bayangkan, Indonesia ini ada 300 mufti, bingung apa enggak? Ini kan versi, klaim sepihak mereka. Al-Ghurar 110. Sihhatu nisbati Ali Abi Alawi. Keabsahan nasabnya keluarga Abi Alawi. Nah, ini loh. Ibadi, Hadrami, campuran Sunni, Syi'i, semua menafikan, menolak, membatalkan, meragukan nasab leluhur Ba'alawi. Sekarang penduduk Tarim yang terdiri dari 300 mufti Tarim dan para penggede pembesar ulama-ulama Tarim. Sihhatu nisbati Ali Abi Alawi. Summa innahum tulibu bitasihi nisbatihim min akabiri ulama Tarim radhiyallahu anhum liqaunihim lam yattali'u alaihi. Qala al-faqih al-alim Abdullah bin Abdurrahman Wazir fi kitabi al-musamma at-tuhfatun nuraniyah wal faqih as-suri Abdurrahman bin Muhammad al-Khatib. Al-Khatib mesti dicantumkan terus. Kitab yang halu berisi 502 hikayat cerita khurafat ya, mesti dipindah terus. Al-Ghurar juga mencantumkan. Semua pakar nasab dan sejarah kalangan internal Ba'alawi pasti selalu Al-Khatib, Al-Jauhar, pasti gitu. Nah ini termasuk Abdullah bin Abdurrahman Wazir. Jadi kalau Bawazir itu termasuk ya Ba'alawi itu. Pak Sakerah itu Umar Bawazir itu berarti Ba'alawi, diba'alawikan. Padahal Pak Sagiman bisa jadi Umar Bawazir itu lah, halunya itu bukan main itu. Ya. Keluarga Nabahan yang ada di Bangil itu ngawur, arang buku dicetak di percetakan An-Nabahan Jalan Sasak Ngampel itu kan ya yang keluarganya sendiri mau nyetak sakar PDW, wong percetakan milik bapaknya sendiri. Ya. Fakirah Umar Bawazir. Semua mau diklaim, semua mau diakui sendiri. Pak Karno, Insinyur Hadi Soekarno, 50 tahun yang akan datang, jika kita tidak berjuang untuk meluruskan sejarah, Insinyur Hadi Soekarno Al-Habsyi. Bisa jadi Al-Habsyi. Nama lain dari Soekarno adalah Abdul Ghafur. Dan siapa nanti dibuat-buatnya sendiri. Baru marga Al-Habsyi. Upangkaran dua negara ya Ba'alawi ya. KRT semua di Ningrat itu Ba'alawi. Ngawurnya bukan main. Siapa tokoh yang merusak sejarah Indonesia ini? Jenengan tahu sendiri. Plat G, Pekalongan. Plat G itu Pekalongan kan gitu. Kalau plat K, Pati, Rembang, ya, Jepara, Kudus, Purwodadi, Blora itu plat K. Kalau Pekalongan, Kendal, Weleri, itu plat G. Ya hasil tes DNA-nya G ya plat polisinya ya G.
G itu apa singkatannya dengan ya, tafsiri sendirilah. Jadi begitu. Jadi Bawazir, ya. Kitab At-Tuhfah An-Nuraniyah itu mengutip kitab Al-Jawharus Syaffaf. Ya bukan kitab itu, belum pernah diterbitkan oleh penerbit atau pentahqiq penyalin manapun, siapapun. Wa alfazuhum mutaqaribatun. Ba'da dahrin wa zamanin. Wa taqadama sinin wa a'wam. Arada ba'du a'immati dzalika zaman ma'atirafihi bi fadlihim wa hurmatihim wa syarifi nasabihim wa jamili nisbatihim ayyat ta'awa yu'aqida tilkan nisbati al-ahmadiyah wal uslah al-muhammadiyah wasilsilah al-mustafawiyah bitahqiqi niyatin wa isyraqi basiratin syar'iyatin wa kana bitarim hadramaut dzalikal waqti min jumu'il ulama khalaik la yusawna. Tidak terhitung di tarim itu jumlahnya ulama. Sebelum masuknya keluarga Ali Kholiq Kisam ke tarim itu sudah banyak ulama di sana. Wa kanal muftuna minhum fi dzalikal waqti salah sumiati muftin, 300 mufti yang ada di tarim. Lah penggedenya ulama di sana itu meragukan, ya membatalkan itu juga bisa. Bahasa kerasanya membatalkan, nggak percaya, nggak percaya. Qala Al-Faqih Abdurrahman Al-Khatib, lama qadima Ahmad bin Isa Asy-Syarif As-Sunni Al-Husaini, ya mesti As-Sunni Al-Husaini. Wa ma ma'ahu Hadramaut, ketika Imam Ahmad Al-Abah datang ke Hadramaut beserta dengan pengikutnya, wadda'a an-nisbata al-musyarrafata ila Fatimah binti Rasulillah wa dzakara dzalika ala Hadramaut iktarafu, langsung iktarafu. Prosesnya enggak seperti itu. Al-istizadah min akhbari sadah lebih objektif. Imam Ahmad Al-Abah mengutus anaknya yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ke Mekah untuk menemui jamaah haji dari Irak, meminta isbat, ya, penetapan bahwa memang Imam Ahmad Al-Abah itu berasal dari Irak Basrah sana. Lalu klaim mereka dan mengakui semua, iya. Tapi prosesnya seperti apa nggak jelas, nama-namanya siapa nggak disebutkan. Nah, setelah itu adem ayam lagi. Lah ini ya sampai di tarim juga begitu. Oh dulu sudah diisbat. I'tarafu lahum bil fadli wa ma ankaru nasab muddatan minaz zaman. Jadi penduduk Hadramaut tidak mengingkari nasabnya Imam Ahmad Al-Abah beserta keturunannya sampai waktu yang cukup lama, ya beberapa abad termasuk, ya. Kalau 345 sampai 500 kan termasuk generasi kelima, ya. Ali Kholiq Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah dari Imam Ahmad Al-Abah berarti generasi ke-6. Bisa sampai nanti generasi ke-7 dan seterusnya. Diragukan lagi, berarti lebih dari 1 abad, hampir 2 abad, diragukan lagi. Tsumma ba'da dzalika lamma halla khalafahu wa dzurriyyatuhu tarim tulibu bi tahqiqi dzalika fasara al-faqih al-awhad wal alim al-allamah al-mu'tamad wal imam al-amjad wal bahrul mumtad wahid waqtihi wa farid dari al-faqih Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadi untuk meminta penetapan qoror wal bayan, pengakuan kembali silsilah nasabnya. Itu justru yang melakukan minta penetapan itu justru bukan dari kalangan Ba'alawi. Ya ini kan anehnya, ini sejarahnya itu buletisasi. Justru yang meminta, ya, penetapan nasab Bani Alawi itu justru malah tambah
bukan dari kalangan Alawi, tapi dari kalangan putra-putrinya, keturunannya Jadid. Al-Faqih Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid Al-Muhaddis Al-Hafidh Al-Mujtahid yang wafat tahun 620, berarti abad ke-7. Abad ke-7. Prosesnya abad ke-6 Hijriah. Mulai dari 4, 5, 6, 7 itu sudah diragukan, dibatalkan, disangsikan. Nasab Alawi itu sudah tidak jelas. Nyambungnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal Basra wa athbata nasabahum. Minta penetapan nasabnya Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid itu datang ke Basrah. Datang ke Basrah wa athbata ala tahqiqi syarafihim wa wuslatihim al-Muhammadiyah inda imadil Basrah wa qudodiha. Datang ke Basrah, menemui imam-imam yang ada di Basrah dan hakim-hakim yang ada di Basrah sana. Itu yang dilakukan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Ini 4 generasi, padahal tidak 4 generasi. Bisa 7 generasi atau 5 generasi sampai Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Minta penetapan ke Basrah, padahal di Basrah, di Baghdad itu keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah itu banyak. Lalu kok menemui para hakim dan ulama-ulama yang ada di Basrah. Kalau toh memang Imam Ahmad Al-Abbah itu hijrah bukan dari Baghdad, dari Basrah itu kan berangkatnya. Seharusnya kalau dari Basrah itu kan termasuk tepi pantai Teluk Persia, ya kan. Kalau Baghdad masih masuk ke dalam. Kalau Imam Ahmad Al-Abbah itu di Baghdad. Ya. Kalau ke Basrah itu dulu waktu mau naik kapal menuju ke Indonesia, Pakistan, India sekarang. Naik kapal, nginep dulu beberapa hari di Basrah. Di pelabuhan. Nah ini Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid menuju ke Basrah meminta penetapan tentang keaslihan, ya, keabsahan dari nasab mereka. Kenapa bukan dari kalangan alwinya saja? Kenapa bukan Muhammad Shahid Mirbad? Ayo, kok malah justru Ali bin Jadid? Lah ini kan yang tidak masuk akal itu loh. Tidak masuk akal. Pertama, yang minta Qoror wal Bayan itu Abdullah atau Ubaidillah, ya. Ubaidillah diutus oleh ayahnya Imam Ahmad Al-Abbah ke Mekah menemui jamaah haji dari Irak, ketemu dengan jamaah haji dari Hadramaut. Ya. Itu yang pertama. Setelah Ibadiyah membatalkan atau menafikan nasab leluhur Ba'alawi. Terus yang ketiga adalah Imam Ali bin Jadid itu ke Basrah, bertemu dengan imam-imam yang ada di sana dan bahkan bertemu dengan para qadhi, ya, qadhi ya hakim lah, penghulu atau hakim yang ada di sana. Wa asyhada ala itsbatil a'immah wal qudat syuhudan katsiran. Banyak yang bersaksi, oh iya benar. Ya, siapa namanya? Cantumkan siapa ulama besar di Basrah yang bersaksi bahwa Imam Ahmad Al-Abbah itu benar-benar hijrah dari Basrah ke Hadramaut, berketurunan di sana dan nasabnya nyambung sampai Rasulullah. Di sini tidak disebutkan. Ini namanya klaim sepihak. Wa asyhadu ala itsbatil a'immah wal qudat syuhudan katsiran. Banyak yang bersaksi di antara para imam dan qadhi yang ada di sana. Nahwa mi'ati syahidin, hampir 100 orang saksi. Mimman yuridu safar ila haji baitillahil haram. Jadi hampir 100 orang itu bersaksi tentang keabsahan nasab Ba'alawi, ya. Nasab Ba'alawi hampir 100 orang yang mau berangkat haji ke Baitullah. Belum sampai ke Baitullah, mau berangkat haji. Nahwa mi'ati syahidin mimman yuridu safara ila haji baitillahil haram. Terus waraqiba hujjaj Hadramaut, mengikuti
menumpang ya para jamaah haji yang berasal dari Hadramaut ala ulaikal asyad al-basoriyin. Wa raqibah hujjaju Hadramaut ala ulaikal asyad al-basoriyin. Jadi para jamaah haji dari Hadramaut itu ya muter dulu. Lawang dari Hadramaut ke Mekah itu ke arah utara kok. Ya. Ini harus ke arah agak timur laut, ke Basrah dulu, lalu setelah itu mengikuti jamaah haji dari Basrah menuju Mekah. Nah ini bagaimana? Ceritanya seperti apa? Nggak dijelaskan secara terperinci dan sempurna. Falamma qadimal hujjaj ila Hadramaut, setelah jamaah haji pulang dari Makkah ke Hadramaut dan bersaksi semua, i'tarafa al-kul lahum bil fadilah wal wuslah al jalilah ila sahibil wasilah wa darajatir rafi'ah al asliyah wa aqarru bit taqaddum wal fadl wal hurmah wal ijlal wat tauqir. Nah ini sudah dibatalkan berkali-kali. Ini 3 kali. Ini abad 4, 5, 6 sampai 7 Hijriyah. Nasab Ba'alawi, leluhur Ba'alawi itu ditolak, diragukan sekaligus dibatalkan. Bahasa kasarannya itu dibatalkan. Tidak diakui sebagai sahih dzurriyyah Nabi. Lalu setelah ini pada abad 9, ya, abad 10, mulai Al-Khatib, mulailah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf, lalu Al-Ghuror ini berdasarkan Tuhfatuz Zaman, ya, berdasarkan Fathur Rahimir Rahman, semuanya lalu semakin kokoh di abad 11, 12. Hampir hilang informasinya lagi, dimunculkan abad 12, 13, lalu kuat lagi. Jadi perjuangan mereka itu benar-benar ekstra, ya, tanpa putus asa berjuang untuk diakuinya nasab mereka sebagai keturunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini di Indonesia. Habib-habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini nggak mau, tidak diakui nasabnya sampai Kanjeng Nabi, harus diakui, dan menvonis orang yang tidak mengakui nasab mereka yang mengakui Kanjeng Nabi itu orang yang iri dengki, tukang fitnah, dajjal abad ini dan sebagainya. Dari mana dasarnya itu? Gitu. Jadi begitu, ya, cara memahaminya itu seperti itu. Tolong dibuka kitab Al-Ghuror halaman 110 sampai 111. Jadi kami ini berbicara data referensi, tidak berbicara berdasarkan iri dengki, ya. Jadi dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan ini. Gitu. Tapi kebanyakan habib-habib muda itu tidak mau belajar sejarah leluhurnya. Dia itu berdasarkan kitab-kitab baru-baru ini. Syamsul Bahirah jelas. Gus Baha, ya kitabul akhyar, diserai kitab ini. Ini Yai, ini Gus, kitab asli kan berada. Oh iya benar, iya benar, benar. Ba'alawi itu keturunan Kanjeng Nabi, benar. Oh yang ngarang-ngarang mereka sendiri. Benar. Oh, Buya Yahya, Gus Najih. Oh benar, demi Allah benar. Iya benar, di sini itu benar. Karangan klaim sepihak mereka sendiri. Datangkan kitab eksternal selain dari mereka untuk pembandingnya, gitu loh. Untuk pembandingnya. Ini yang ngarang orang mereka sendiri tapi berdomisili tidak di sini. Akhirnya mereka atau beliau ini lebih objektif menyajikan informasi. Al-istizadah min akhbaris sadah. Kita akan buka-buka terus, ya, tidak akan ada kata berhenti, ya. Ngaji ini adalah ngaji minal mahdi ilal lahdi, gitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kami sajikan kepada panjenengan semua. Selanjutnya kita akan berkomunikasi, membaca tulisan panjenengan. Karena ini tadi mendadak, ya, maka ini
tidak belajar dulu. Jadi apa yang saya sampaikan, tanggapan saya itu berdasarkan kemampuan yang kami miliki, ya, dari Allah ilahi Rabbi, yang saya tidak belajar dulu sebelumnya. Jadi ini bisa untuk ngetes saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Nur Indonesia. Maaf ya, karena banyak yang masuk sebenarnya. Hilang ya. Pak Muji, apapun alasan dalil para Jongos bin Muhyiddin, para Khabib Tarim Yaman, itulah pengkhianat. Kita ini kadang-kadang mau meluruskan pembengkokan sejarah. Kesalahpahaman mereka itu kita dianggap sebagai pembenci pendengki, sebagai tukang fitnah dajjal abad ini. Itu nih Pak Muji. Padahal kita ini ingin meluruskan mereka, menyadarkan mereka, tapi ternyata mereka itu sulit disadarkan. Karena apa? Darah dagingnya itu hampir sama. Kalau sekarang itu orang-orang Yaman itu suka makan kut. Kut itu sejenis rumput. Kalau dimakan itu bisa membuat berhalusinasi. Pikiran itu berhalusinasi. Pak Muhammad Al-Ghazali, kaum imigran Yaman Ba'alawi, kaum gelandangan yang mengungsi ke Indonesia, yang numpang hidup dan cari makan. Kalau ini didengar oleh kaum Ba'alawi, mesti mereka akan sakit hati, Pak Muhammad Ghazali. Tapi faktanya seperti ini, gitu loh. Pak Garuda Sakti, Istighosah Kubra diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangka ruqyah massal untuk menyadarkan muhibin saudara. Pak Garuda Sakti, monggo di konsep direncanakan deh Pak Garuda Sakti dalam rangka ruqyah nasional, bahkan internasional kalau bisa Pak Garuda Sakti. Jadi habib-habib dari luar negeri sana itu datangkan ke Indonesia untuk diruqyah semua oleh ulama Nusantara, Bani Wali Sanga, oleh kiai-kiai itu yang ruqyah ala Indonesia Nusantara. Habib Ali Al-Jufri itu juga suka berbohong. Lah bapaknya itu termasuk penggedenya Partai Komunis Yaman ya. Nanti kita bahas lagi. Pak Sami Haji, pergerakan komunis sekarang dengan menunggangi agama dan nasab darurat nih. Saya kemarin waktu ketemu dengan seorang sesepuh, ya kiai dari Jawa Tengah, keliling saya selama beberapa hari ini. Itu minta supaya kaum Nahdliyin itu disadarkan. Karena selama ini kaum Nahdliyin, orang-orang NU itu tidak sadar atau belum sadar. Begini loh, sejak awal Partai Komunis Indonesia ada, berdiri, itu siapa penggeraknya? Mulai dari Muso, Munawar, ya, sampai pada tahun 60-an. Ahmad Al-Aidid. Tahun 48, 201 nyawa melayang. Pak Kiai di Takeran, Magetan. Santri-santri dan bahkan pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Banten dimasukkan ke dalam sumur Soco. Sampai sekarang kalau nggak percaya, lihat saja. Sekarang itu nggak perlu ke sana, buka di YouTube. Sumur Soco Magetan, berapa santri, kiai, ya, termasuk priayi yang dibuat mati oleh kaum PKI tahun 48. Lalu tahun 65-an, coba 65, Ansor Banser, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, diundang pengajian oleh Gerwani yang memakai jilbab ala Fatayat NU, Muslimat NU, datang diracun. Makanannya sudah disiapkan, minumannya sudah disiapkan, mengandung racun, dibubur racun yang ganas. Dimakan oleh mereka, para Ansor Nahdlatul Ulama itu, ya, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Kelenger ada yang sudah mati katanya, ada yang setengah mati. Lalu
dalam kondisi setengah mati itu dibuacoi, diceluriti, dikapai, dipateni, dimasukkan ke dalam sumur. Sampai sekarang, lihat, kalau nggak sempat ke sana, lihatlah melalui YouTube. Monumen keganasan PKI di Celuring, Banyuwangi. Ketemu siapa korbannya? NO. Termasuk diantaranya adalah kasus dukun santet Banyuwangi, Lumajang, Jember, sampai Madura, sampai kemana-mana itu. Ya, tahun 98, ninja. Siapa korbannya? Ya kiai, guru ngaji. Kok masih belum sadar itu bagaimana? Wahai kaum Nahdliyin, wahai santri-santri NU, pondok-pondok pesantren, wahai kiai-kiai pengasuh pondok pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, wahai guru-guru, ustadz-ustadz yang ngajar di lembaga Ma'arif NU, bagaimana? Anda kan nggak sadar sejarah? Jas merah. Bu Zain Zeta, salam, mohon maaf lahir batin kali ini. Sami-sami Bu Zain Zeta, saya yang banyak salahnya. Saya yang banyak salahnya kepada panjenengan sekeluarga. Salam dari kami untuk panjenengan sekeluarga di Pamekasan sana. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi fitri. Kita pertahankan kefitrian kita, Bu Zain Zeta. Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita keturunan Nabi, ya Nabi Adam, tapi nasabah Alawi ini di negara mereka, di Yaman pun tertolak, dan mereka bukan keturunan Rasulullah. Di Yaman itu sudah ditolak. Di Indonesia ini aja yang mereka itu hidup mulia. Karena apa? Kebodohan kita. Kita ini bangsa yang mudah dibodohi, mudah dikelabui. Oleh sebab itu, saya dan kawan-kawan ini berjuang untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya umat Islam, agar menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Bukan jiwa yang inlander, ya, jongos budak bangsa lain atau orang lain, gitu. Dan bahkan saya pun mengkritik kiai-kiai yang berlebihan dalam mendidik santri-santrinya, meminta penghormatan yang melebihi seorang raja. Nah, ini kiainya harus coba dengarkan deh Pak Yai, jangan berlebihan, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Mereka bukan keturunan Rasulullah. Masrul, Habib Yahudi keturunan penjajah yang membantai para ulama dan penduduk kok diagungkan budak dungu. Terus Masrul, monggo sarang-sarang berjuang menyampaikan kebenaran, kulil haq walau kana murron, ya. Kalau kita kembali ke hazanah hadis yang pertama, yaitu balighu anni walau ayah. Awan Zuri, Lutfi Patke, Pak Awan Zuri ini lebih mengerti ini. Pak Muji, apapun alasan dalil para jongos bin Mukibin adalah pengkhianat manusia jahat. Dan sing inmon, biasakan cek sosmed para habib atau penjual ayat. Saya sering mempromokan ya teman saya yang mempunyai channel Genggamlah Dunia itu. Itu videonya singkat-singkat. Itu bukan fitnah. Itu video dan audio ada di situ. Saya bahkan kalah kok jika melihat jumlah ya video yang beliau tampilkan, ya, Arif Samsul teman saya itu. Jadi lihatlah, ya, nanti kalau ini disidangkan, semua video itu akan dibuka ke publik, mana yang salah dan mana yang benar. Pak Sami Haji, gen mereka Pak Alawi persis dengan gen Samiri yang usir Nabi Musa, hampir sama nih. Ferry Akmal, Al-Atos platnya G. Al-Atos banyak, ada yang plat G, plat K, plat L, plat P, banyak. Pak Ferry Akmal. Maksum Hasan santai. 2, Pak Kiai biar umat jelas gamblang soalnya mau jajah plan 5, mau saja selama 100 tahun doktrin bangsa kita hampir berhasil. Pak Maksum channel, 100 juta kok bisa kalah pasti. Nah, ini tulisannya angel diwocone. Berikutnya Pak Ferry Akmal, Asakov platnya G, banyak. Saya itu dapat informasi ya, ini termasuk informasi yang A1. Gus Rumel Abbas itu marganya itu Al-Ahdal ternyata. Jadi wajar kalau bela Ba'alawi, karena Ba'alawi, Bani Al-Ahdal dan Bani Kudaimi itu seduluran.
Al-Mahdali atau Al-Ahdali itu sama. Jadi Habib Rumel Abbas itu bisa dikatakan Habib juga bisa. Nyambungnya katanya Al-Ahdal itu sampai Rasulullah, tapi tidak ada aunnya. Insya Allah Rasulullah itu nggak ada. Berikutnya Muhammad Al-Ghazali, Pak Alawi pengungsi Songong buang ke laut. Jangan, jadi kita sadarkan. Pak Agroniaga, Rotib Arifai diklaim juga produk Pak Alawi. Semuanya diklaim. Nanti penyanyi pengarang lagu Indonesia Raya, Waki Rudolf Supratman, itu nanti juga ya bisa juga berdasarkan tuntunan dari Habib Pak Alawi yang menetapkan 17 Agustus 45 Habib Ali Kuitang misalkan. Ya semuanya mau diakui, nggak ada yang tersisa. Yang baik-baik itu diakui milik mereka, yang buruk-buruk itu milik kita. Pak Agroniaga. Pak Serul, terima kasih Kiai dan warganet yang terus berjuang untuk umat dan kesucian nama Nabi yang dikotori Habib Yahudi Plat G. Kita ini berjuang untuk membersihkan kotoran yang mengotori nama baik Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipraming loh ya, dikira nanti nggak percaya Kanjeng Nabi punya keturunan itu Wahabi, itu Khawarij, itu Mu'tazil. Dipraming seperti itu. Bahkan di kitab Al-Durar ini ada keterangan, walaupun Habib itu tukang maksiat, kafir sekalipun, tetap keturunan Kanjeng Nabi. Ada. Perlu saya buka? Ada. Jadi tidak memutus yang namanya jalur keturunan. Walaupun Habib ya Assegaf yang menjadi pendeta itu Thomas Riwu Assegaf, ya tetap keturunan Kanjeng Nabi. Tetap keturunan Kanjeng Nabi, darah daging Nabi. Ayo piye? Piye to iki? Diakui. Tetap diakui. Nah ini Waro'a Asyah Al-Muhaqiq Al-Arifillah Al-Muddaqiq Abdul Abbas Al-Madani Al-Maghribi Fatimah Al-Batul bintil Mustafa Ar-Rasul. Jadi melihat secara mukasyafah, Abdul Abbas Al-Madani ini melihat Fatimah binti Rasulillah Al-Batul dengan kasfan, mukasyafah. Wahya taqulu, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini berkata, fi asyrafin yabghuduna syaikhain wa madhabuhum batil. Ada yang mengatakan bahwa syarif-syarif itu madhabnya itu batal, ya. Anfuka minka wa inkan ajda. Ya, ini kan bahasa Arab seperti itu. Ini sindiran. Wan nasabula yang qati'u bil maksiat. Nasab itu tidak bisa putus gara-gara melakukan kemaksiatan. Habib Thomas Riwu Assegaf, seorang pendeta Katolik yang murtad dari Islam itu, dari marga Assegaf sendiri, itu ya tetap keturunannya Kanjeng Nabi. Bal ibnu ya ibnu baran au akon, baik itu penjahat sekalipun, pembunuh sekalipun, ya tetap keturunannya Kanjeng Nabi. Ya ini jenis apa? Ngelek-elek Kanjeng Nabi. Wakila au fajiro. Fakaifa biha ula isyadah bani Alawi alladhi adnahum wal muqsiru minhum huwa asyarif as-sunni. Jadi tetap syarif, tetap menghapi, tetap mulia, tetap suci, tetap terhormat. Berarti ajaran apa ini? Jenengan sendiri yang menyimpulkan ajaran apa ini. Padahal Sayyidah Fatimah itu diancam oleh Kanjeng Nabi. Ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah, jaluk bondo ngaku sing akeh-akeh. Aku rasa jamin awakmu mlebu swarga bakal. Aku rasa nulung awakmu mlebu neraka. Tak tolong supaya mlebu swarga, enggak iso. La uni angki minallahi syai'an. Itu Kanjeng Nabi. Lah iki di ajaran dhewe. Lah piye iki? Bener mereka kenalnya Nabi? Kalau kita sanksi, ya memang faktanya seperti ini gitu. Lam alif kuburiyun, batu nisannya dipercantik, dikasih pernak-pernik, dikasih bunga-bunga Vespa, jangan lupa dikasih karomah Habib Celeng. Lah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel, selain nasabnya dihabibkan, diba'alawikan, makamnya, batu nisannya juga diyamankan, diba'alawikan. Kalau seandainya nggak ada hukum yang ada di Indonesia, saya akan membawa palu. Wah, saya bongkar makam Sunan Ampel. Saya kembalikan ke batu nisan yang aslinya, yang ditutupi itu. Seandainya nggak ada hukum ya, karena saya ini taat hukum, saya mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Maka prosedural ini kami tempuh. Ya. Sami Haji, Rohingya kan jajak lan Balawi hancurkan RA, kita tetap
watawasobil hak dulu nggih Pak Samiaji, kita nasihati mereka nggih. Ikhwan Madura, Assalamualaikum ikut nyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Madura, tretan tibi ring Madura. Kemarin saya ke Madura juga, saya muter-muter di sana juga. Macet 2 jam di Lega, macet 1,5 jam di Tanah Merah. Ya saya jalani demi perjuangan ini, gitu nggih. Nggih. Tretan TV, semoga Tretan TV ring Madura, salam setong sadar semua bahwa KPF yang ada di Pulau Madura semua itu banyak gedabrusnya, bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Mereka itu jualan nasab, Raudatul Dancing and Moon. Sepertiga marka Al-Habsyi menolak Raudatul Atfal. Raudatul Atfal, mereka bergabung ke Al-Irsyad nih. Al-Habsyi itu ada 2, Al-Habsyi yang keturunannya Kanjeng Nabi dan Al-Habsyi yang umum dari marga orang Ethiopia sana. Ya, pernah orang Arab yang pergi ke Ethiopia, ngaji di sana, lalu kembali lagi ke Arab Saudi sana. Ini ada yang seperti itu. Ini Al-Habsyi itu ada 2. Ini. Muhammad Al-Ghazali, imigran Yaman Pak Alawi biar bekerja keras di negaranya. Di Indonesia Pak Alawi bekerja jualan yang Pak Muhammad Al-Ghazali ini benar-benar nesu nih habis hari raya ini. Karena memang benar-benar gitu nih Pak Muhammad Al-Ghazali ini. Jadi mereka itu jualannya itu pengen urip mulya tapi gak gelem soro. Ini gitu Pak Muhammad Al-Ghazali. Para khatib-khatib muda itu enggak hanya mudanya tua-tua sama saja. Kemarin beberapa hari yang lalu Kiai Haji Madudin Usman itu tetap meminta kita juga menghormati habaib Alawi. Tetap yang alim-alim tapi yang benar-benar objektif, ya, tidak mengunggulkan nasabnya. Alim tapi kalau menindas kita, merendahkan kita, mengunggulkan kelannya ya sama saja. Ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman itu sudah benar. Saya pun sebenarnya juga begitu. Kalau habib-habib yang alim, misalkan semisal Habib Quraish Shihab, tapi habibnya nggak dipakai Prof Quraish Shihab, tapi ternyata Prof Quraish Shihab ya perlu disadarkan juga. Sama saja. Sama saja. Baik yang sufi ataupun yang tidak sufi itu sama saja. Mereka itu hampir 99%. Kemarin itu saya sempat 85%. Sekarang naik. 99% habib muda dan yang tua itu sama saja. Sama saja. Yang terdidik ataupun yang tidak terdidik itu sama saja. Sama saja. Karena apa? Mengikuti kitab-kitab leluhurnya. Dia tidak objektif, tidak menggunakan karya eksternal mereka, hanya menggunakan dalil kitab karya internal mereka. Jadinya ya kayak gitu. Ahmad Nawal, hendaknya kita belajar sejarah konflik Palestina dan Israel. Di situ kita bisa belajar siapa dan bagaimana karakter perilaku tabiat mereka Israel Yahudi Askenazi agar kita tidak jadi seperti Palestina. Nggih, Pak Ahmad Nawal. Dulu orang Palestina itu welcome. Pengungsi-pengungsi Yahudi Askenazi dari Eropa yang diusir oleh Nazi Jerman sana itu mulai berdatangan datang ke sekarang tanah Palestina itu. Orang Palestina yang menghormati pertama, monggo Tuhan, saudara kita Abrahamik, Semitik sama kita, rasnya kita ini hampir sama saudara. Ternyata dua hati gorogor melo, dikasih hati minta amelah. Gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu loh. Ditulung malah mentung gitu. Enggak ditulung matur suwun, enggak ditulung tambah mentung. Hati-hati dengan rohingya. Bangsa kita ini akan terjajah 100 tahun yang akan datang jika kita tidak berhati-hati saat ini. Pengawasan pemerintah kita yang berganti, generasi kepemimpinan, ganti presiden, ganti pejabat yang lama pensiun, ganti pejabat yang baru, pengawasan semakin melemah. Itu mereka gunakan, ya, di sela-selanya itu mereka gunakan untuk menyusun, memperkuat diri melalui jalur informasi, ya, menggunakan kekuatan media cetak ataupun elektronik, ya. Mereka seperti itu. Pak Mukardi Binadi, imigran Yaman biasa ngibul kuburan azab dipalsukan, kurang ajar. Kuburan yang dipalsukan kalau di tempat-tempat lain kan 1, 2 gitu ya. 85 sekarang saya hitung. Di
di sekitar makam Kutorjo Mbah Sunan Bonang Tuban Kota. Lihat sendiri. Diyamanisasikan, diyahyaisasikan, diba'alawisasikan. Terus kita masih diam, mana biroh ya kepekaan kita. Berikutnya Pak Yusuf Iswantoro, Densingmon, Robito Alawiyah RA, mohon maaf ralat saudare, yang mungkin Robito Alawiyah itu sama dengan Rodotul Atfal, paman kanak-kanak. Ya, dikritik tambah ngelunjak ya, sama dengan kayak gitu, mungkin ya bisa diplesetkan Pak Yusuf Iswantoro. Pak Muhammad Al-Ghazali, Pak Alawi menjajah Indonesia pengen jadi majikan, sedangkan rakyat Indonesia jadi budaknya berkedua agama. Dulu Belanda itu kan menulis tulisan di tempat-tempat yang membahagiakan, termasuk kolam renang, pesta, ya tempat-tempat wisata itu ya. Verboden, Voorhonden, and Inlander. Itu diteruskan oleh kaum Alawi sekarang. Diteruskan. Kecuali mereka yang mau jadi inlander boleh gabung dengan mereka. Gitu. Pak Muhammad Al-Ghazali. Berikutnya trending Nesia. Gembong penipu nasab Rasulullah adalah Ali As-Sakron. Sebenarnya Ali As-Sakron itu ya bisa dikatakan ya gembong atau gerbong pertama kali ya, lokomotif yang menarik gerbong-gerbong Pak Alawi. Tetapi sebenarnya ya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu wakot fahim tuh kok. Cuma setelah itu loh diisbat itu loh. Ubaid bin Ahmad bin Isa ya dicandalkan ke Abdullah bin Ahmad bin Isa, padahal Abdullah dan Ubaidillah dan Ubaid itu orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Jadi kalau tidak diluruskan nanti bisa jadi dosa jariyah. Sama dengan kalau di Indonesia ini ya plat G itu ya gembong penipu makam. Nah, penipu makam bukan nasab, penipu makam yang dibaalawikan di Indonesia adalah plat G. Kalau gembong penipu nasab Rasulullah adalah Ali As-Sakron ya. Kemungkinan trending Nesia di dalam kitab Al-Burqah Al-Musyikoh fi Libasil Khirqah Al-Anikoh itu memang ya nggak salah. Tetapi sebenarnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu tidak langsung pasti enggak. Aku memahaminya gitu loh. Lah, karena dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka jadinya ya seperti itu. Gitu loh. Kalau dua keturunan ke atas Pak Alawi mengatakan bahwa Pak Alawi yang ada di Indonesia Habaib ini adalah keturunan kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, diamini oleh generasi berikutnya, maka ya akan menjadi keyakinan yang sudah terbangun nyata dalam dunia nyata, padahal halusinasi saja. Ya, termasuk diantaranya adalah Habib Abdullah bin Faqih Malang. Itu bukan habaib. Itu bukan habaib. Tapi anaknya yang bernama Abdurrahman bin Faqih yang keluar-keluar itu mengatakan saya itu dajajilah zaman. Saya itu katakan dajjal. Kamu yang dajjal, Kang Dur. Bil Faqih itu bukan Bil Faqih, Pak Amir. Pak Amir ngaku Bil Faqih, dapat Bil Faqih dari Robito Alawiyah. Said Zulfikar Basaiban itu dulu mau dikasih marga ya yang nggak terkenal lah, bin Sahal. Saya ditawari dikasih tok nggak gelem saya itu. Asegaf, Al-Atos, Ba'abud, nggak mau, dikasih tok nggak mau saya. Karena saya nggak mau menipu umat dan masyarakat. Dosa saya dan anak cucu saya nantinya. Dosa jariah. Antum wae. Quraisy saja bukan, kok ngaku Arab, apalagi ngaku Duriyah. Pulang saja kau sudah nipu nggak laku. Harus digelorkan terus Pak Antum wae. Jualan nasab. Ini sudah menyangkut pembohongan publik dengan mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad SAW untuk cari uang di Nuswantoro, harusnya membubarkan Ormas Robito Alawiyah dan mengusir gerombolan ini ke Yaman. Saya memiliki data intelijen bahwa nanti Robito Alawiyah itu kantor pusatnya akan dipindah ke Kalimantan. Kalau benar-benar IKN diresmikan, karena di sana itu mereka sudah membangun
dinasti yang kuat di sana. Dinasti yang sangat kuat di sana, termasuk diantaranya adalah di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lalu geser ke Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya. Jadi didukung oleh dari Kalimantan Barat, ya. Banyak habibnya yang ada di sana. Hati-hati Kalimantan, hati-hati. Pulau Borneo, Baruna, Waruna Dipa, hati-hati. Kafa muntazah, ngeyel minta diakui nasabnya. Ngeyel adalah sifat Yahudi. Yahudi itu sudah dikasih hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diperintah apa itu nggak mau taat, tapi ngeyelan. Israel, bisa katakan kepada umatmu, nyembelih sapi. Janjinya cukup nyembelih sapi apa adanya, itu sudah clear sudah. Loh, sapi sih kayak apa? Apa sapi sih pernah dibuat megawe baru apa piye? Musa, tanyakan kepada Tuhanmu lagi, aku nggak jelas itu. Nah, terus mari ngono, Kanjeng Nabi Musa takut lagi ning Gusti Allah. Dijawab, yes pokoknya sapi. Tetap nggak terima. Oh, sapi sing warnane kuning, akhirnya digawe berat dhewe gitu loh. Akhirnya Gusti Allah nyampaikan ke Nabi Musa, oh, sapi yang warnanya kuning yang tidak pernah dibuat untuk megawe. Nah, gitu. Jadi ngeyel. Oleh sebab itu obat ngeyel itu harus makan manna dan salwa. Sampai Allah menurunkan manna dan salwa. Manna itu ya kayak ya makanan ya diproses ya dimasak, bukan turun dari surga itu. Ya, seperti embun, seperti salju yang menempel di batu dan pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan itu. Tapi rasanya itu agak ada manis-manisnya gitu. Berikutnya Pak Wan Yuri Kusmat tonggosnya gini. Semut kota, tabiat mereka buruk seburuk-buruknya tabiat nggih. Pak Semut kota. Bram LTR, kaum imigran Yaman benar-benar pusing tujuh keliling saat ini. Jumlah kebesaran silsilah keturunan Nabi yang begitu dibangga-banggakan selama ini dirujuti satu persatu sampai bukil ambiar. Dari Bram LTR. Sebenarnya yang membatalkan nasab Alawi, para habib yang di Indonesia itu mereka sendiri. Tidak perlu Kiai Imaduddin Utsman, tidak perlu Syekh Murad Sukri, ya perlu, tapi tidak terlalu perlu sebenarnya. Di Indonesia ini mereka sudah membatalkan nasabnya sendiri dengan perilakunya, dengan keangkuhannya. Uang sing sombong itu bakal diasorno. Karena 212 barang siapa mentengkelek bakar jatuh dengan sendirinya. Gitu. Begitu nggih. Berikutnya nggih, Pak Gianto 1 2 3 ngaos supaya nggih sami-sami nggih. Pak Musleh opo? Habib Al-Aidid, pemberontak pemimpin PKI di Indonesia yang membunuh para kiai Nusantara pada tahun 1965. Apa-apa saya, kiai-kiai saya dulu tahun 64 65 itu malam hari itu mau diculik lari semua dari pondoknya jadi musola dari masjid. Kayak peristiwa ninja Banyuwangi itu. Pokoknya kiai-kiai itu sasaran mereka karena kiai-kiai itu enggak dari Masumi saja. Pokoknya kiai-kiai NU itu sasarannya. Padahal sebenarnya antara NU dengan PKI itu sempat mesra ya. Tapi setelah itu dendam, mereka itu menguasai, semua mau dihabisi. Tidak hanya para jenderal saja, tapi juga para kiai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dihabisi dengan cara seperti cara China. Saya pernah dikritik ya. Nanti kita akan bahas. Koruptor itu semua wajah-wajah Cina, kenapa yang dihantam orang Yaman? Nanti akan kita bahas. Kami bukan melindungi para pelaku korupsi. Semuanya akan kita bahas, akan kita sampaikan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia di tahun ini, di abad ini. Indonesia harus bangkit merdeka. Walaupun begitu tetap kerjasama dengan China itu nggak apa-apa. Handphone saya ini Cina. Alat-alat properti saya ini banyak produk dari Cina. Dengan adanya Android dari Cina yang begitu murah, harga terjangkau, masyarakat bisa terbuka informasinya, itu loh. Kalau semuanya ke Eropa, misalkan Siemens, misalkan BBM, ya Kanada, Amerika, semuanya mahal ya. Gitu. Jadi Cina itu ada berkahnya, walaupun ada tidak berkahnya juga. Jadi nanti kita akan bahas, bukan berarti kami ini sebagai buzzer menutup-nutupi borok pemerintah, enggak. Pemerintah kalau salah tetap salah. Salah itu tetap salah, gitu loh. Walaupun saya seorang pejabat sekalipun salah tetap salah.
Gitu. Pemburu ubed, saya merasa kasihan dengan pemimpin-pemimpin yang belum move on. Ayo kita doakan agar mereka jadi insaf. Amin, Pak Pemburu ubed. Nggih, Kang Joko, alhamdulillah sudah pada ngerti orang Indonesia mengenai kapib-kapib nggih. Kafa Mumtazah. Jepara hadir Pak Kiai, ngeyel nasabnya minta diakui. Ngeyel adalah sifat Yahudi nggih. Terus khairun mubasysirin. Salam sehat selalu Kiai Nurya, amin, matur suwun. Salam sehat selalu untuk Pak Khairul Mubasysirin dimanapun panjenengan berada bersama dengan keluarga, semoga bahagia. Sak keturunan panjenengan semua menjadi dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah. Pak Ahmad Nawa, Islam menghinakan atau melarang kita mengakui sesuatu yang bukan hak milik mereka. Mengklaim makam leluhur orang lain itu adalah orang-orang lain yang didolimi, ahli waris makam. Apakah itu perilaku wali? Gak ada wali seperti itu Pak Ahmad Nawa. Dolim, mengakui sesuatu yang bukan haknya, diancam oleh Rasulullah Nabi kita, masuk neraka. Masuk neraka. Saya pas jalan-jalan di jalan, rumah itu loh, rumah saya, itu warisan mbah saya, tapi direbut oleh orang itu. Ini namanya pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak. Wah, itu leluhur saya, bin Yahya. Wali yang kerampas haknya orang lain, bukan wali itu, bukan wali. Plat G itu bukan wali, bukan wali. Nek wali murid ya, wali santri mungkin ya. Tapi kalau wali Allah enggak. Wali itu tidak begitu. Wali itu tidak merusak sejarah. Wali itu selalu dekat dengan fuqara, masakin, yatama, dengan du'afa. Itu wali Allah. Ya, contoh dari Nabi kita seperti itu. Wali kok tambah murko, ya murko, gampangnya murkol. Zainal Abidin, Gus Najih mengatakan sama Ba'alawi benar dzurriyyah Rasulullah. Bisa dipertanggungjawabkan kebenaran penyesatan ini. Coba Gus Najih mengerti literasi TJNA Gus Najih atau harus belajar. Seumur hidup tidak pernah memiliki mengkaji kitab nasab. Terus hanya berdasarkan kitab Al-Ghurar ini, dia benar. Ini sama dengan kapak dalam tempurung. Sama dengan saya nggak pernah keluar Surabaya mengatakan bahwa wah Surabaya itu paling hebat. Sak dunia itu Surabaya yang paling hebat. Nggak pernah mati nondindi kan. Di sana dunia itu terbuka di mana-mana. Ya. Ada kenikmatan, kebahagiaan, ada peradaban, ada banyak manusia. Ayo ta'aruf. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Ayo, perintah Gusti Allah ini kita jalankan. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ternyata di hotel itu isinya ada kolam renang, ada restoran, semua nggak pernah keluar dari lingkaran hotel itu, semua tersedia ada di situ. Melalui satelit semua bisa pesan datang ke situ. Ayo cobalah. Gitu. Kalau hanya berpegang Al-Ghurar saja, iya. Sama dengan kita itu sekolah kelas 3 SD putus. Saya sudah di kelas 3 SD. Nggak perlu kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Nggak ada, nggak perlu. Kelas 3 SD itu sudah alim alama saya. Ini bagai katak dalam tempurung. Ya, bagai katak dalam tempurung. Karena hanya berdasarkan satu kitab saja, kitab Al-Mashra'ur Rawi, Al-Ghurarul Bahudawi, ya. Dikasih kitab lagi Syarhul Ainiyah. Oh iya, benar, iya. Semakin lama kita ini semakin bodoh. Jika kita tidak mengejar kebodohan kita. Karena ilmu itu update terus tanpa henti. Informasi itu begitu terus berputar, silih berganti. Closing statementnya. Ini sebenarnya masih banyak yang harus saya baca. Ini dari Mark Isa, Al-Hasud la yasud. Ini termasuk saya itu didalili bahwa hasud, saya itu hasud. Maka saya tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak seperti itu, Pak Mark Isa. Pak Mark Isa mungkin ini dari kalangan Ba'alawi atau Muhibbinnya. Al-Hasud la yasud itu tidak boleh disematkan ke kami. Kami tidak hasud. Berbicara dengan data, saya selalu berbicara dengan data, referensi yang ada. Bahwa kalau kita menilai
seorang penceramah itu hasud, berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hasud. Hasud. Padahal tidak seperti itu. Para wali, ya, para nabi-nabi semua itu hasud. Tidak seperti itu. Mereka itu mempunyai misi dan visi untuk mencerdaskan umat, bukan atas dasar kedengkian. Kalau saya berbicara bukan atas dasar data, maka boleh panjenengan menilai saya orang yang hasud. Al-hasud la yasud. Jadi tidak seperti itu. Memang ada kalanya seorang kiai itu bermental pejuang, dan ada seorang kiai yang penikmat perjuangan. Dia berada di zona aman dan nyaman. Lah seorang kiai seperti Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Abdul Rozak, Gus Abbas, Kiai Fuad Pleret, ya, Gus Aziz Jazuli, Gus Hasan, Gus Ahong, ya, semua, Gus Fakih Wiradiningrat, ya, semua itu ya orang-orang yang pejuang, gitu, tahan hujatan, dikatakan hasud, iri, dengki, dendam dan lain sebagainya, ya silahkan, Anda akan sadar dengan sendirinya, insya Allah seperti itu. Pak Muslih opo tahun 1965 dipimpin Habib Al-Idid yang membunuh para kiai pribumi, leres panjenengan Pak Muslihin. Pak Muslih opo. Pak Eko Budianto, pola hidup para habaib memang tidak mencontoh dan menauladani Rasulullah. Bagaimana mereka mengaku anak turunannya, jauh sekali. Kalau dengan pola hidup saja para penjajah, kalau dengan pola hidup para penjajah, mereka para habib itu sama. Nggih, sama. Habaib itu penjajah. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, kita ini terbebas dari penjajahan Belanda, diterima oleh penjajah Jepang, diterima oleh mulut buaya, para habaib Alawi, para habib-habib itu. Dan kita tidak menyadarinya. Kita masih belum menyadarinya. Mental terjajah kita ini lama. Dijajah Belanda, diteruskan oleh kaki tangannya. Harus kita sadarkan, dengan penuh keikhlasan kita menyampaikan. Mungkin begitu, Pak Abdul Hadi Anwaribawa, Gembong PKI, Habib Aidin 65 Musuh Al-Munawar 8 Jas Merah, masih banyak tulisan panjenengan yang belum sempat saya baca. Insya Allah, kami tetap akan baca panjenengan, tulisan panjenengan ini sebagai wasiah amanah yang harus kami jalankan. Akan kami ambil pelajaran dari tulisan tangan panjenengan ini untuk tema-tema video kami selanjutnya. Sekali lagi, closing statement-nya adalah bahwa sejak abad 4, 5, 6, 7 Hijriah, silsilah nasab leluhur Ba'alawi itu sudah diragukan, ditolak, dimentahkan, dibatalkan oleh pertama kali Ibadiyah, kedua kali Khadorimah, oleh kaum Ibadi dan penduduk Hadramaut melalui Ubaidillah bin Ahmad, diutus oleh abahnya Imam Ahmad Al-Abah ke Mekah jamaah haji, menemui jamaah haji dari Irak, lalu minta isbatnya, lalu disampaikan lagi ke Hadramaut tentang sahnya nasab Imam Ahmad Al-Abah. Tapi ini tidak diperinci, tidak ada cerita detailnya, lalu diklaim sepihak bahwa sudah sah nasab Habib Ba'alawi. Lalu setelah itu, pada abad 7 Hijriah, abad 6 Hijriah diragukan lagi ketika pertama kali Habib atau Imam Ali Kholik Qasam datang ke Tarim, berkembang sampai keturunannya. Kalau toh nasab Ba'alawi diragukan di Tarim, kenapa yang minta isbat Qoror wal Bayan itu malah justru dari Bani Jadid, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid, bukan dari Alwinya, bukan dari Muhammad Sohib Mirbatnya, bukan dari Al-Faqihul Muqaddamnya. Kenapa? Aneh kan? Imam Ali bin Jadid datang ke Basrah, menemui para kiai, para ulama di sana, menemui para qadhi, lalu bareng-bareng gombleng haji ke Mekah, ada 100 lebih yang istilahnya menisbat bersaksi tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Kok kenapa nasab Ba'alawi, bukan nasab Bajadid? Aneh ini, aneh. Coba dipikirlah. Yang diragukan itu nasab Ba'alawi, tapi kenapa Bajadid yang datang ke Basrah minta isbat Qoror wal Bayan?
kepada para kiai dan para qadhi yang ada di Basrah sana. Terus keluarga Ahmad Al-Abbah di Basrah, Baghdad, di Teheran, Iran itu kan banyak di sana. Kenapa kok minta isbat qadhi dan kiai? Kan nggak masuk akal. Seharusnya menemui sedulur-sedulurnya yang ada di sana. Kan cukup. Nah, ini nggak masuk akal. Yang bermasalah itu Pak Alawi, kenapa yang ditampilkan itu Ali bin Jadid? Ali bin Jadid itu katanya keluarga Jadid dan Basri itu musnah, ingkirat, tidak berketurunan pada abad 6 Hijriah. Salah. Ada lagi mengatakan abad akhir 10 Hijriah. Nah, inilah yang namanya sejarah yang koslah. Nah, koslah itu tidak jelas. Jadi jangan sampai marah, wahai habaib yang ada di Indonesia dan bahkan dunia, jika nasab kalian dipermasalahkan, diperdebatkan, ditolak, dimentahkan, diragukan, dan dibatalkan. Karena sudah sejak awal abad 5, 6, 7 Hijriah yang lalu sudah terjadi seperti itu. Demikian pelajaran yang saya ambil bersama dari panjenengan melalui tulisan karya panjenengan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita pertahankan kefitrian kita, kesucian kita, berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, meninggalkan segala larangan-larangannya. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.